Jadi bahwa negara perlu ikut sebagai yang berperan di dalam melindungi kita dalam bekerja. Nah, selama ini sering terjadi kita seolah-olah kita ini aparat hukum, bukan. Pleno DPP BK BPKP NKRI. Baiklah, sebagai pembuka dari acara ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Mars BPKP NKRI. Hadirin mohon berdiri. Ya, saya berharap rapat pertama kali saya menjabat sebagai Ketua Umum BPKP NKRI ini menjadi satu landasan tonggak ke depannya untuk supaya BPKP NKRI lebih maju, lebih bermanfaat sesuai dengan visi misi lembaga ini. Langkah awal yang akan saya lakukan adalah pembenahan organisasi. Pembenahan organisasi di dalam struktur organisasi itu akan kita benahi. Terus pembenahan internal dan eksternal. Lalu kami akan melakukan audensi dengan 5 instansi terkait, Kapolri, KPK, BNN, BIN, dan Kejaksaan. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pembekalan para pengurus baik DPP maupun DPW. Kami akan melakukan bersurat kepada seluruh kementerian, seluruh instansi terkait, dan juga kepada pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati. Memperkenalkan BPKP NKRI ke depannya supaya bisa bersinergi dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Visi dari BPKP NKRI ini sendiri adalah menjadikan BPKP NKRI sebagai lembaga yang kredibel dan kapabel serta bermartabat dalam pemberantasan KKN dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Lalu misi kami adalah mengawasi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan bebas dari KKN. Lalu mempertahankan keutuhan NKRI dari segala bentuk ancaman yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Selanjutnya kami akan bermitra dengan penegak hukum dalam memberantas korupsi dan pungli, narkoba, penyalahgunaan jabatan, KDRT, pencemaran lingkungan hidup, dan merusak generasi demi kelangsungan kepemimpinan nasional. Juga menjaga, melestarikan, dan mengamankan aset negara. Awal daripada terbentuknya organisasi ini didorong oleh satu kondisi bahwa di Republik yang kita cintai ini masih berlangsung yang namanya korupsi. Esensinya ini tidak bisa diberantas kecuali masyarakat sebagai stakeholder ikut juga berperan. Nah, jadi terutama kita ingin memerankan masyarakat ini sebagai pengawas. Dalam konteks besar itu pengawas pembangunan nasional Indonesia. Nah, dan BPKP sendiri ini akan lebih fokus dengan memantau berbagai macam hal-hal yang mungkin keluar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan yang pada dasarnya akan menjurus pada kemungkinan terjadi korupsi. Nah, sehingga BPKP ini eksis sebagai bagian daripada masyarakat yang peduli untuk pembangunan nasional. Saya kira itu awalnya. Pada awal dari pemikiran ini kita adalah memotret kondisi nyata dari pelaksanaan tata kelola negara yang pada akhirnya nanti kita akan keluar dengan data yang dapat kita jadikan bukti bahwa ini kemungkinan akan terjadi penyelewengan dan sebagainya. Itu satu.
Terus langkah yang kedua, dari itu kita laporkan kepada pihak terkait yang mempunyai katakanlah program tersebut secara teknis maupun administratif dan manajerial. Nah, yang ketiga, apabila berkali-kali kita anukan, ya tentu kita inginkan ini diproses secara hukum. Secara itu. Dengan demikian maka masyarakat mempunyai peranan yang diperhatikan oleh negara, bahwa kita pun berhak untuk ikut memberikan masukan terhadap kemungkinan korupsi yang akan terjadi ke depan. Kita akan bergerak ke arah profesi, yaitu profesi pengawas pembangunan nasional yang nantinya insya Allah ini akan kita kembangkan untuk betul-betul bahwa pengawas pembangunan itu bukan hanya internal dari kelompok pemerintah, tapi masyarakat juga punya kemampuan untuk ikut mengawasi secara terstruktur, sistematis, dan mempunyai metodologi yang disahkan oleh negara ini ke depan. Satu contoh misalnya bagaimana kita mengawasi jalannya pembangunan di lapangan. Nah, jadi masyarakat itu harus tahu secara keseluruhan apa yang dilakukan, kemudian persyaratannya dan sebagainya. Mungkin apa yang terjadi di lapangan itu berbeda dengan apa yang ada di itu. Nah, itu yang kita potret. Itu datanya gitu. BPKP ini adalah dari Kumham ada, dan nanti kita akan mengurus juga dari Depdagri mengenai SKT, surat keterangan surat keterangan terdaftar untuk LSM. Ini sebenarnya LSM, tapi kita ingin bergerak pada profesionalisme. Nah, pada saat kita bergerak ke profesi, kita mengikuti aturan-aturan yang telah diatur oleh negara dalam apa yang ditetapkan oleh BNSP, Badan Nasional Standarisasi Profesi. Nah, kami sudah mengarah ke sana. Dan insya Allah malam ini akan kita bahas itu. Kita punya 34 provinsi DPW. Sudah terbentuk 29, kurang 6 dalam proses. Tapi kami sudah siapkan semuanya. DPW, terus DPD-nya juga sudah ada. Dalam beberapa periode kepengurusan, langkah konkret yang sudah dilakukan, misalnya melaporkan terjadi sesuatu kasus, sudah terjadi atau belum? Sudah. Oke, mungkin dalam Sudah. kasus apa bisa dijelaskan? Ya, mungkin secara keseluruhan kami tidak bisa melaporkan sini, tapi secara prinsip bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah seperti di Papua, kemudian ada juga di Ambon, itu yang sudah kita naikkan. Terutama daerah perifer yang memang pengawasan yang dilakukan itu agak lemah. Saya kira itu. Ada beberapa data yang tidak bisa kita sampaikan di sini karena hal ini perlu kita bicarakan dulu nanti oleh pihak pengurus daerah dan sebagainya. Nah, ke depan ini justru kita akan buka dengan profesi. Kalau profesi, maka setiap anggota BPKP NKRI terus mempunyai sertifikat, mempunyai lisensi untuk menjadi pengawas, untuk menjadi pemantau. Saya dari tahun 85 sampai 2015 pegawai negeri sipil di Kementerian Agama. Jabatan terakhir saya dikasih penyuluh agama Islam. Terakhir kemitraan. Kemitraan itu membawa ormas. Setelah itu saya aktif di Excellent. Excellent itu wirausaha. Saya di situ sempat kursus 7 bulan. Terus saya juga di P2LIPI, Persatuan Perempuan Lintas Profesi Indonesia. Saya salah satu ketua di Provinsi DKI, ketua bidang kesehatan dan narkoba. Kalau saya sebenarnya saya dosen. Ya, terakhir saya di YARSI, tapi saya sudah off sekarang dari situ. Saya full di LSM ini, di organisasi. Gitu. 2010 saya lepas dari situ. Pak Profesor, PhD bidangnya apa? Saya di SDM, Sumber Daya Manusia, Human Resources Development. Nama saya Ibu Jenny Telly Samuel dan sebagai bendahara umum. Ya. Tapi semangat ya semua ya. Semangat. Habis puasa ya. Kalau boleh tahu nih, ini kan hal yang ditangani kan cukup sensitif ya. Ya. Nah, kira-kira ada nggak resistensi dari objek-objek yang mau dituju gitu selama ini? Prof, Apa hambatannya apalah gitu, kendala-kendalanya? Ya. Baik, satu hal yang mungkin perlu dicatat bahwa BPKP NKRI ini adalah lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai kepedulian dalam
ikut berperan menangani korupsi. Esensinya adalah kita berusaha ke depan ini menjadi profesi pengawas yang sifatnya hanya menunjukkan fakta dan data melalui satu riset, survei dan sebagainya, sehingga kita tidak akan melakukan suatu hal yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, karena itu kondisi ini harus kita sadari bahwa negara perlu ikut sebagai yang berperan di dalam melindungi kita dalam bekerja. Nah, selama ini sering terjadi kita seolah-olah kita ini aparat hukum, bukan. Kita bukan aparat hukum, kita bukan kejaksaan, bukan polisi, dan bukan hakim. Kita adalah masyarakat peduli. Oleh karena itu tugas ke depan kita nanti adalah satu pemantau. Pemantau itu berfungsi sebagai CCTV yang hanya memotret, kemudian data ini silakan baca sendiri. Tapi arah itu nanti akan kelihatan. Nah, akan kita lakukan secara berkala pada lokasi tertentu atau area tertentu, sektor tertentu yang masing-masing membutuhkan tenaga pengawas yang kita latih. Jadi program ke depan insya Allah kita akan ada sebenarnya diklat khusus untuk pelatihan pengawas pembangunan nasional yang kita sebut nanti TPPE, tenaga penyelenggara pengawasan eksternal, berasal dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat.